Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hasanah Guru. Pada kesempatan kali ini masih terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ataupun istilah lagi yang lain. Sungguh ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semuanya, bukan hanya sivitas yang ada di sekolah, lembaga pendidikan dan seterusnya, tetapi seluruh warga negara yang kita cintai ini tentu menjadi tanggung jawab besar, tantangan besar agar kita tidak lost generation gitu ya, generasi kita yang menghilang masa depan mereka gara-gara pendidikan yang memang tidak cukup mereka dapatkan, mereka rasakan di lembaga pendidikan secara formal. Nah, teman-teman semuanya, ada banyak curhat, ada banyak cerita, ada banyak kisah, termasuk juga berita yang positif, tapi juga tidak sedikit juga ada kabar, ada berita yang sungguh miris kita mendengar dan menyaksikan. Lagi-lagi terkait dengan PJJ ini, ada beberapa berita yang coba kita sajikan pada kesempatan kali ini, yang ini bisa menjadi bahan refleksi kita bagi semuanya saja, terlebih kita sebagai orang tua gitu ya. Misalnya saja kita mendapatkan, meskipun tidak hari ini bulan ini tetapi masih di masa PJJ juga, misalnya dilansir dari Liputan 6, kita mendapatkan berita di sana, ibu di Banten aniaya anak hingga tewas karena kesulitan belajar online. Nauzubillahi min dzalik. Ini dari judulnya saja udah ngeri banget itu ya. Bagaimana ada seorang ibu, orang tua yang tega membunuh anaknya bukan gara-gara hal yang yang penting gitu lah, bukan gara-gara atau masalah yang itu menentukan hidup mati dan seterusnya. Ini dianiaya gara-gara anak memang mengalami kesulitan dalam belajar secara online. Ya Allah. Yang kedua, misalnya kita juga mendapatkan berita yang sama dari berita online juga, Kompas TV, kita mendapatkan misalnya orang tua tega bunuh anak karena susah belajar daring. Nauzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman semuanya, ini tentu menjadi keprihatinan buat kita semuanya. Lagi-lagi pembelajaran secara online jarak jauh ini efektif atau tidak, lagi-lagi ini menjadi tantangan besar buat kita. Salah satu di antaranya, apakah kita bisa menjadikan itu ujian? Ini kan ujian ya. Pandemi adalah ujian bagi kita seluruhnya, bukan hanya di negeri yang kita cintai ini, tapi saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia juga ngalamin yang sama. Nah, kita lolos atau tidak, lulus atau tidak, kalau kita bisa ngejalanin ini dengan kesabaran dan tentu dengan tidak berhenti menjadi orang yang berlaku baik gitu ya. Ini misalnya dari liputan6.com misalnya. Secara lengkapnya kita bacakan. Warga desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, digegerkan dengan penemuan jenazah anak kecil bernama KS, usia 8 tahun, yang terkubur di TPU Gunung Keneng dengan pakaian lengkap. Ternyata korban yang masih duduk di kelas 1 SD itu meninggal usai dianiaya ibunya, LH, usia 26 tahun. Nah, ibu muda ini kayaknya. Pelaku tega membunuh putrinya lantaran kesal sang anak sulit menerima pembelajaran saat belajar online. Nah, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, pembelajaran online ini memang yang betul-betul menjadi guru sejati itu adalah memang
pendamping yang senantiasa mendampingi di kala kesulitan, di kala belajar di rumah, itu tiada lain adalah orang tua. Dan ini ujian besar buat orang tua, buat kita semuanya. Entah itu stratanya seperti apapun, pangkat, kekayaannya seperti apapun, masa bodoh itu. Tapi orang tua tetaplah orang tua. Di masa ujian seperti ini diuji betul itu, tantangan besar betul. Nah, teman-teman semuanya, di sini coba kita kembali ya ke prinsip kita bahwa siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita, keturunan kita, darah daging kita, darah daging kita. Apakah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ustadz ustazah yang ada di lembaga pendidikan Islam, atau siapapun orang lain di luar rumah kita? Ini pertanyaan besar, tetapi juga sangat prinsipil. Tetapi boleh jadi dari perspektif lagi yang lain itu tidak perlu kita bicarakan, karena pasti semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya. Nah, kita bicara terkait dengan prinsipil, secara prinsip saja, bahwa pendidikan anak dalam Islam misalnya, bahwa pendidikan anak itu secara mendasar tanggung jawab dari orang tua. Hal yang mudah kita dapatkan misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di antara mufasir menyampaikan terkait dengan ayat ini, kita menjaga diri kita, dan tentu saja kita juga menjaga orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi di sekeliling kita, yang terdekat dengan kita. Siapa? Ya keluarga kita, agar terjaga, terbebas, terhindar dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Ya kita ajak, kita didik, kita biasakan untuk selalu mendekatkan diri kepada hal-hal baik agar senantiasa mendapatkan keberkahan, ampunan, dan juga jalan kebaikan surga, bukan sebaliknya. Dan pendidikan kepada anak ini sangat penting dilakukan oleh orang tua. Ini harus kita sadari. Suatu ketika sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata, adib ibna'aka, didiklah anakmu. Menyeru kepada siapa? Menyeru kepada para orang tua. Adib ibna'aka, ajari, didiklah anak-anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Didik anak-anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kan berat sekali ya. Tentang apa pertanggungjawaban itu? Tentang apa yang engkau didik kepada mereka, apa yang engkau ajarkan kepada mereka. Itu di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi ini seperti yang sudah saya sampaikan, pembelajaran secara online, PJJ, ini adalah tantangan besar, tanggung jawab bersama, yang ini kita harus bahu-membahu, harus saling menguatkan, agar tidak terjadi tragedi-tragedi yang mengerikan, yang mengenaskan. Yang menjadi korban siapa? Tidak lain adalah generasi kita, putra-putri kita, dzurriyyah kita. Oleh karena itu, hal pertama yang kita ajak adalah kesadaran bagi kita sebagai orang tua, bahwa bagaimanapun, sebisa apapun kita harus siap. Tentu dengan kesabaran, ketekunan, dan minta
pertolongan. Kepada siapa? Ya tentu yang mampu memberikan pertolongan. Yang paling tinggi adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ketika kita sudah mentok gitu ya, kita sudah mentok tidak bisa mengajari, mentok kita tidak bisa memberikan solusi, mentok kita tidak bisa memberikan jawaban dan seterusnya, lantas kita buntu mengambil jalan pintas, bahkan jalan yang tidak dihalalkan, dibenarkan secara hukum, apalagi dalam agama. Na'udzubillahi min dzalik. Bersabarlah. Kalaupun anak tidak bisa, lain waktu insya Allah kita bisa menemukan cara lagi yang lain. Dan memang kita memiliki banyak relasi, termasuk diantaranya dalam mendidik itu, setelah tanggung jawab pada diri orang tua, kita memiliki relasi yang bisa kita ajak berkolaborasi, bersinergi. Siapa itu? Bapak Ibu guru, para asatidzah, dan seterusnya. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kunci utama kita menjalani pendidikan secara online ini adalah kebesaran hati, ketenangan jiwa, dan juga santai aja. Artinya santai aja semampu anak kita, karena anak-anak kita itu pasti bintang gitu ya. Maksudnya pasti bintang bagaimana? Pasti mereka itu juara di bidangnya masing-masing, jangan dipaksain. Nah kita sebagai bapak ibu guru misalnya, ya nggak usah maksain ketika sudah daring, anak harus pintar, harus bisa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Jangan. Kalau ada kesulitan ya nggak apa-apa, kita maklumin. Kalau ada kesulitan kita bantu, kita buka forum untuk mencari solusi yang baik. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, khususnya dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang semoga saja segera usai dan pembelajaran kita pun bisa dilakukan secara normal. Putra-putri kita bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik, sehingga menjadi generasi yang betul-betul bisa menjadikan peradaban yang jauh lebih baik untuk negeri kita yang kita cintai ini. Merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.